Bab 7. Lupa kepada Allah, kefasikan dan kemunafikan. Datang seorang perempuan kepada Hasan al-Basri radhiyallahu an. Berkatalah dia, "Sesungguhnya anak perempuanku yang masih sangat muda telah meninggal, dan aku ingin melihatnya di dalam tidur. Maka aku datang kepadamu agar kau ajarkan kepadaku apa yang dapat aku jadikan perantara untuk melihatnya." Lalu Hasan al-Basri mengajarkannya kepada perempuan itu, dan akhirnya dia pun dapat bermimpi melihat anaknya terikat. Diceritakanlah hal itu kepada Hasan, dan ia pun bersedih karenanya. Berselang beberapa waktu, Hasan bermimpi melihatnya berada di dalam surga, dan di atas kepalanya terdapat mahkota. Lalu dia berkata, "Wahai Hasan, tidakkah engkau mengenalku? Aku adalah anak putri dari perempuan yang datang padamu dahulu, dan mengatakan begini kepadamu." Berkatalah Hasan kepadanya, "Apa yang menjadikanmu dalam keadaan yang kulihat ini?" Dia menjawab, "Ada seorang laki-laki lewat pada kami. Dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali, sedang dalam kuburan itu ada 550 orang dalam siksaan. Lalu dipanggillah. Hilanglah siksa dari mereka berkat bacaan sholawat laki-laki ini." Kaidahnya adalah, sebab bacaan sholawat seorang laki-laki itu, mereka mendapat ampunan. Lalu, kalau ada orang yang membaca sholawat padanya sejak 50 tahun, apakah dia tidak menemukan syafaatnya besok hari kiamat? Berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala takunu kalladzina nasullah." Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Quran Surat Al-Asr ayat 19. Maksudnya, janganlah kamu berbuat maksiat seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya, serta asik dengan kesenangan dunia dan terperangkap oleh tipu dayanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin adalah orang yang tujuan hidupnya adalah sholat dan berpuasa, sedangkan orang munafik adalah orang yang tujuan hidupnya hanyalah makan, minum, seperti halnya binatang, dan meninggalkan ibadah serta sholat." Orang mukmin disibukkan dengan sedekah dan mencari ampunan, sedangkan orang munafik disibukkan dengan kerakusan, keserakahan, panjang angan-angan yang berlarut-larut. Orang mukmin putus harapan dari setiap orang kecuali Allah. Orang mukmin menyodorkan hartanya demi Allah, sedang orang munafik menyodorkan agamanya demi kepentingan hartanya. Orang mukmin merasa aman dari semua orang kecuali dari Allah, sedangkan orang munafik berbuat jahat tetapi masih bisa tertawa. Orang mukmin menanam dan khawatir kerusakannya, sedangkan orang munafik mencabut dan mengharapkan panen. Terakhir, orang mukmin akan memerintah dan melarang menurut siasat keagamaan serta berusaha berbuat kebaikan. Sedang orang munafik memerintah dan melarang karena kepemimpinannya serta merusak, bahkan dia memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 67 dan 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويعبدون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعاد الله المنافقين والمنافقات
المنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Allah berfirman, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Yakni kalau mereka mati dalam kekufuran dan kemunafikan mereka. Allah memulai dengan menyebutkan orang-orang munafik karena mereka lebih jelek daripada orang kafir, tetapi menjadikan neraka sebagai tempat mereka seluruhnya. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walang tajidalahum nasiro. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkat paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 143. Kata munafik adalah diambil dari kata nafiqaul yarbu, liang binatang seperti tikus. Kakinya lebih panjang dari tangannya, ekor dan telinganya lebih panjang kalau dibandingkan dengan tikus. Disebutkan bahwa yarbu memiliki dua buah liang. Sebuah disebut natiko dan sebuah lagi kosia. Dia bisa menampakkan dirinya pada liang yang satu dan keluar dari liang yang lain. Karena itulah orang munafik disebut dengan murik. Dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia keluar dari Islam itu ke arah kafir. Ada sebuah hadis, perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor kambing yang kau lihat berada di antara dua kelompok kawanan kambing. Suatu saat ia berjalan menuju kelompok yang ini, dan pada saat yang lain ke arah kelompok yang lain. Dia tidak menetap pada satu kelompok dari keduanya, karena ia adalah kambing yang asing dan bukan dari golongan dua kelompok itu. Demikian juga dengan orang munafik, dia tidak menetap bersama kaum muslimin sepenuhnya dan juga tidak bersama orang kafir. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka yang memiliki 7 buah pintu. Allah berfirman, Laha sab'atu abwabi. Neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Pintu itu dari besi yang dipenuhi dengan laknat, bagian luarnya tembaga, dan bagian dalamnya adalah timah. Dasarnya terdapat siksa, dan di atasnya terdapat murka. Sedangkan buminya dari tembaga, kaca, besi, dan timah. Api berada di atas penghuninya di bawah mereka, di sebelah kanan dan kiri mereka. Setiap tingkat di atas tingkat yang lain. Allah menyediakan bagi orang-orang munafik tingkat yang paling bawah dan tingkat dari tingkat-tingkat itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda, Wahai Jibril, sebutkanlah sifat neraka dan panasnya padaku. Berkatalah Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan neraka, lalu menyalakannya selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian menyalakannya lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Jadilah ia hitam yang kelam, hitam pekat. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak sebagai nabi, seandainya
sebuah pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka tampak oleh penduduk bumi dan dituangkan pada air di bumi, tentu akan mati semua orang yang mencicipinya. Seandainya satu ziro dari lantai yang disebutkan Allah dengan firman-Nya, fi silsilatin jar'uha sab'una jira'an, di dalam rantai yang panjang 70 jiro. Quran surat Al-Haqqah ayat 32. Setiap jiro panjangnya sejauh jarak dunia timur sampai dunia barat. Diletakkan di atas gunung-gunung dunia, tentu akan hancur. Dan seandainya seorang laki-laki masuk neraka kemudian dikeluarkan ke bumi, tentu penghuni-penghuni bumi ini akan mati karena kebusukan baunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, terangkanlah padaku sifat-sifat pintu neraka jahanam. Adakah dia seperti pintu-pintu kami?" Berkatalah Jibril, "Ya Rasulullah, tidak. Tetapi dia merupakan beberapa tingkat sebagian lebih rendah dari yang lain. Jarak dari pintu yang satu ke pintu yang lain adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Setiap pintu dari pintu-pintu itu lebih panas daripada pintu yang ada di bawahnya, yaitu 70 kali lipat." Beliau juga bertanya pada Jibril tentang penghuni-penghuni dari pintu-pintu itu, dan dia menjawab, "Adapun yang terbawah adalah orang-orang munafik, namanya neraka Al-Hawiyah, seperti firman Allah, Innal munafikina fid darakil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam tingkat paling bawah dari neraka. Pintu kedua dari neraka, di dalamnya terdapat orang-orang musyrik, namanya neraka Jahim. Pintu ketiga, di dalamnya adalah orang-orang dari golongan Sabiin. Adapun namanya adalah neraka Sakor. Pintu keempat, di dalamnya adalah iblis alaihi la'nah, dan orang-orang mengikutinya dari golongan Majusi. Adapun namanya adalah neraka Laddo. Pintu kelima adalah untuk orang-orang Yahudi. Adapun namanya adalah neraka Al-Hutomah. Pintu keenam, di dalamnya ada orang Nasrani. Adapun namanya adalah neraka Asyail. Kemudian Jibril menahan pembicaraannya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa tidak kau ceritakan tentang penghuni pintu ketujuh?" Berkatalah Jibril, "Janganlah engkau bertanya padaku tentang itu ya Muhammad." Beliau bersabda pada Jibril, "Ceritakanlah padaku tentang pintu itu." Berkatalah Jibril, "Di dalamnya adalah pemilik dosa-dosa besar dari umatmu yang telah mati dan belum taubat." Diriwayatkan, sesungguhnya ketika turun ayat firman Allah, "Wa im minkum illa wariduha," dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendatangi neraka. Quran surat Maryam ayat 71. Maka menjadi besarlah kekhawatiran Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, dan beliau menangis dengan tangisan yang keras. Orang yang makrifat kepada Allah dan mengenal kekuasaan dan keperkasaannya tentu takut kepadanya dengan sepenuh rasa takut dan menangisi dirinya dan kesalahannya, serta dia melihat penderitaan-penderitaan ini serta melihat nyata perkampungan yang menakutkan dan menyengsarakan. Juga sebelum semua bentuk tutup rahasia dirusak dan dia dihadapkan pada Tuhan yang melaksanakan siksa dan maha perkasa. Lalu dia diperintahkan ke neraka karena banyak pemuda memanggil-manggil di neraka, "Aduh ubanku, aduh maluku, aduh terbukanya rahasiaku." Benar-benar semua wajah dan tubuh menjadi hitam, punggung-punggung menjadi
patah, orang-orang tua tidak dimuliakan, dan anak-anak kecil pun tidak dikasihani, serta perempuan pun tidak ditutupi. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka dan dari siksanya, serta dari semua amal perbuatan yang mendekatkan kami ke neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik dengan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Agung, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ya Allah, tutuplah celah-celah kami. Berikanlah rasa aman dan ketakutan-ketakutan kami. Hindarkanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami, serta janganlah Engkau buat malu kami di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Menyayang, di antara orang-orang yang menyayangi. Semoga Allah mencurahkan rahmat atas Tuhan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta memberi salam.